Halo sobat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Channel ini berkembang oleh karena teman-teman setia terus mendukung, menyaksikan, sehingga tersebar informasi dan kebenaran melalui channel ini teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana mungkin seorang muslim lah saya katakan, karena kalau misalnya berjilbab mungkin jadi identik dalam pemahaman orang-orang di Indonesia itu muslim. Tapi kenapa kok bisa masuk di dalam sebuah ibadah atau persekutuan orang Kristen, dan apa yang terjadi? Dia begitu histeris memanggil nama Tuhan Yesus. Apakah ini benar seorang muslim? Saya juga kurang tahu, tapi perlu untuk kita garis bawahi beberapa poin yang akan kita sampaikan kali ini. Ini dia videonya teman-teman. Dan aku katakan saat ini firman Tuhan berkata bahwa tubuhnya adalah bait Allah, bahwa Tuhan tinggal dalam dia, kuasa Allah ada di dalam dia. Hari ini aku katakan bahwa roh Allah akan menjamah engkau, dan engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, 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 dalam nama Yesus Tuhan. Dos nama takah. Yesus, dengan namamu Yesus, cabut tanganku Yesus, selamatkan aku. Yesus, cabut tanganku, doakan aku, masyarakat. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat video singkat dari seorang muslim yang berjilbab ini. Seorang wanita yang berjilbab ini, saya katakan seorang wanita yang berjilbab karena yang tahu dia muslim atau tidak hanya dia sendiri, dan memang dia pakai jilbab ya, dan dia masuk di dalam komunitas atau dalam persekutuan orang-orang Kristen, dan di sana didoakan oleh seorang pendeta, dan akhirnya dari suaranya saya dengar dengan lantang dia berteriak soal nama Yesus, selamatkan saya. Nah teman-teman, tidak usah kepanasan terlebih dahulu, slow saja. Ini tidak tidak mengurangi apapun ya. Hanya saya mau mengatakan bahwa ada banyak orang di dunia ini yang kepengen sesuatu yang berbeda terjadi dalam hidupnya. Bahkan jikalau kita melihat ke zaman Yesus, ada banyak orang yang datang kepada Yesus karena mereka melihat perbedaan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus yang penuh kuasa, yang berbeda dari pengajar-pengajar yang lainnya, sehingga ada banyak orang datang kepada Yesus untuk mendapatkan pengajaran yang sehat, pengajaran yang membawa mereka kepada kebenaran dan juga kesembuhan. Teman-teman, terlepas dia pakai jilbab, itu urusannya dia. Tetapi yang terpenting buat saya adalah ketika dia didoakan dan dia berkata, Yesus selamatkan saya, Yesus pegang tangan saya, selamatkan saya. Satu seruan yang kalau kita dengar, penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri supaya Tuhan Yesus dapat menolongnya, dapat menyelamatkannya. Dan perlu digarisbawahi, firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat 9, barang siapa percaya kepada Yesus sungguh-sungguh dan mengaku dalam hatinya dan percaya kepada Yesus bahwa dia Tuhan yang telah mati dan bangkit dari kematian, maka dia akan diselamatkan. Teman-teman,
Hal ini akan terus berkobar untuk terus mengingatkan banyak orang supaya datang kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu juru selamat umat manusia. Dia datang untuk menyelamatkan seluruh umat, bukan orang Kristen. Catat baik-baik. Tapi semua orang mesti tahu soal Yesus, apapun latar belakang agamanya. Entah diterima atau tidak, yang penting adalah bagaimana nama itu, nama Yesus yang berkuasa itu menjadi berita yang membuat orang datang kepadanya. Diterima atau tidak itu urusan belakang, karena ketika kita berdoa, ketika kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, maka di saat yang sama pun Tuhan bisa bekerja. Firman Tuhan katakan dalam Markus, dalam Matius, bahwa ketika seseorang itu menjamu kamu dengan secangkir air, oleh karena kamu muridku, mereka juga tidak kehilangan upah. Artinya ada satu berkat bagi orang-orang yang bermurah hati ketika mereka menjamu, dan karena mereka tahu bahwa kita murid Tuhan. Pemberitaan Injil, kabar baik itu harus terus dilakukan. Nah, seorang muslim ini, seorang yang berjilbab ini, wanita berjilbab ini, garis bawahi, dia datang kepada kumpulan komunitas Kristen dan berteriak, Yesus selamatkan saya, Yesus tolong saya. Artinya dia butuh pertolongan, artinya dia butuh keselamatan, artinya dia kepengen mengalami kuasa Tuhan Yesus. Dan semoga dia benar-benar mengalaminya. Teman-teman, mari terus kita doakan supaya pelayanan penginjilan daripada hamba-hamba Tuhan, baik melalui media, melalui YouTube dan yang lain sebagainya, itu terus berdampak kuat untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena itu tugas kita. Berdoalah bagi aku, kata Paulus, berdoalah bagi aku supaya aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak, aku sendiri diterima, dan berita Injil pun diterima. Teman-teman, mari terus berjuang supaya banyak orang yang mendapatkan, mengetahui kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan mereka. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, bukan orang baik, ya tanda kutip, bukan orang baik, tapi akan dunia ini, berarti seluruh isi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang seperti dia? Hanya Yesus, teman-teman. Dia tidak menawarkan sebuah agama, tapi dia menawarkan jalan keselamatan bagi semua orang di dunia ini, apapun latar belakangnya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Apakah kamu salah satunya? Saya tidak tahu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan orang-orang dan datang kepada Yesus. Itu berita sukacita. Jangan sampai ketinggalan dengan kehidupan kita yang mungkin enak tapi sementara. Tapi kita harus berjuang untuk terus memberitakan, mengerjakan amanat agung, pergi ke seluruh bangsa, beritakan Injil kepada mereka. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tentu tugas-tugas yang seperti itu harus kita ambil sebagai orang percaya, supaya banyak orang yang dimerdekakan dari kegelapan, datang kepada terang yang ajaib, terang dalam Yesus Kristus, terang yang menyelamatkan, yang membawa orang kepada Allah yang benar. Sampai di sini video saya. Tetap semangat. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.